Perkenalkan, nama saya Felix Raditya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Menurut beberapa informasi yang beredar, penyakit ini dilaporkan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2019. Awal mula kasus COVID di Indonesia diawali dari kedatangan warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Lalu setelah dari Indonesia, ia juga berkunjung ke Malaysia. Di Malaysia, warga negara Jepang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Mendengar kabar ini, pemerintah Indonesia melakukan tracking terhadap warga negara Jepang. Setelah diselidiki, ada 2 orang warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Lalu dilakukan pengecekan terhadap keduanya dan dinyatakan terinfeksi COVID-19. Pasien adalah seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun. Kedua langkah pemerintah Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Yang pertama, sistem zonasi untuk pengendalian wilayah. Atau yang kedua, penjagaan ketat di setiap titik keluar masuk Indonesia seperti di pelabuhan, bandara, dan di tempat-tempat lainnya. Yang ketiga, kampanye social distancing di tempat-tempat umum. Yang keempat, mengembangkan rumah sakit dan fasilitas negara untuk penanganan COVID-19. Yang kelima, melakukan pembatasan aktivitas terhadap kegiatan yang bersifat ramai dan berkumpul. Yang keenam, sosialisasi tentang protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ada 2, ketakutan masyarakat dan emosional masyarakat. Masyarakat takut akan bencana ini yang tidak kunjung usai. Masyarakat juga takut dengan adanya pandemi ini, aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat akan terbatas. Ketakutan masyarakat juga timbul karena bahaya dari virus ini yang menyebabkan kematian. Maka dari itu, perlu dilakukan menjaga daya tahan tubuh, minum vitamin, dan berolahraga, rajin cuci tangan, dan tidak terlalu sering keluar rumah, serta berkumpul. Lalu yang kedua, daya emosional masyarakat. Emosional masyarakat ini muncul karena adanya informasi-informasi yang dianggapnya tidak benar. Masyarakat merasa mereka harus tetap berkegiatan karena kebutuhan hidupnya. Memang kalau melihat realita di Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak siap dengan keadaan seperti ini. Maka perlu adanya peran dari pemerintah secara tanggap dan cepat, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan kembali normal. Selanjutnya ada 3T. Pertama, testing. Testing tujuannya adalah menemukan angka pasti dari pasien yang terinfeksi COVID-19. Testing dilakukan dengan cara meningkatkan pengujian PCR test, jumlah lab, dan mobile lab PCR, sehingga tracing atau pacakan. Ini dilakukan untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Tujuannya adalah agar dapat diberlakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan agar virus COVID-19 tidak semakin menyebar luas. Ini ada treatment atau pengobatan. Pengobatan dilakukan untuk mengobati yang bertujuan untuk mengurangi kasus orang yang telah terinfeksi COVID-19. Selanjutnya ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dan menjaga jarak. Memakai masker, bedah mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70%. Pakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Mencuci tangan merupakan langkah 3 berikutnya untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 35%. Jaga jarak dan menghindari kerumunan atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan dapat meminimalisir risiko penyebaran COVID hingga 85%. Upaya pengembangan vaksin. Yang pertama, uji keamanan dan dosis vaksin secara lebih luas. Ketiga, uji kemampuan vaksin dalam skala besar. Yang keempat, vaksin disetujui untuk penggunaan awal dan terbatas. Dan yang kelima, vaksin disetujui untuk penggunaan penuh. Ekonomi berdampak pada semua bisnis ataupun keuangan masyarakat secara mikro. Krisis ekonomi menjadi dampak utama yang paling dirasakan masyarakat, karena keuangan menjadi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kesehatan juga merupakan hal penting bagi setiap manusia, agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya secara normal. Saat ini, kesehatan menjadi fokus utama setiap orang, karena virus ini menyerang kekebalan tubuh secara perlahan. Timbulnya masalah sosial juga akibat dari adanya COVID-19. Saat ini permasalahan sosial semakin merebak ke setiap wilayah yang terdampak COVID-19. Salah satunya angka pengangguran semakin bertambah karena adanya PHK terhadap para pekerja. PHK ini dilakukan karena perusahaan mengalami penurunan pendapatannya. Jadi perusahaan memangkas sumber-sumber daya manusianya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.